ini saya akan merangkum sebuah film yang akan membuat ketenangan Anda perlahan meronta-ronta, yang mana hal itu disebabkan oleh kekejian yang terjadi di sebuah penjara paling kejam di Korea Selatan. Dibintangi oleh aktor yang bernama Raewon Kim, Han Suk Kyu, Jong Won In, dan masih banyak lagi bintang lainnya. Film ini menceritakan tentang aksi seorang anggota kepolisian yang nekat menjadi narapidana hanya untuk mencari kebenaran atas kematian saudaranya yang dianggap tidak wajar. Lantas, apakah ia mampu untuk melakukan hal tersebut? Atau justru ia harus menjadi korban dari kekejian yang sedang terjadi di penjara tersebut? Baiklah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. No, not China. I want to go to Vietnam. Film pun diawali dengan memperlihatkan seorang pria tua yang sedang asik membaca koran sembari menyeruput minuman pembangkit stamina. Tepat di sela-sela keningan malam muncullah 3 orang penjahat dengan menggunakan pakaian serba hitam yang bermaksud untuk menghabisinya. Demi menutupi aksi kriminal yang akan dilakukan, mereka bertiga pun merekayasa tempat kejadian perkara dengan membuat korban seolah overdosis akibat obat-obatan terlarang. Dan siapa yang dapat menduga bahwa pelaku adalah para narapidana yang masih berstatus tahanan aktif, di mana hal itu terlihat jelas ketika mereka mengganti pakaian yang dikhususkan untuk para tahanan setelah selesai menghabisi korbannya. Dan inilah dia, The Prison. Tepat di siang bolong, para anggota kepolisian yang mendapati laporan tentang kematian dari pria tua semalam kemudian melakukan olah TKP, di mana ternyata korban adalah seorang direktur keuangan negara yang telah menjadi tersangka penggelapan pajak dengan jumlah yang tidak main-main, dan akibat dari kematiannya, pihak kejaksaan yang tengah menyelidiki kasus tersebut pun akhirnya dihentikan. Cerita kemudian berlanjut di sebuah penjara paling kejam. Di sana, kita akan menjumpai seorang tahanan baru yang pada saat itu membuat keributan kecil dengan meludahi seorang tahanan senior. Ia bernama Yugon. Beliau adalah mantan anggota dari kepolisian yang memiliki sifat temperamental. Menurut kabar yang beredar, beliau ditahan lantaran ia melakukan aksi tabrak lari, penggelapan barang bukti, dan penerimaan uang suap, sehingga ia pun dijebloskan ke dalam penjara. Namun fakta sebenarnya, Yugon dengan sengaja melepaskan jabatannya sebagai polisi dan mencari tahu pelaku yang telah membunuh saudaranya. Alih-alih ingin membalaskan dendam atas kematian saudaranya, Yugon yang kala itu masih menjadi tahanan baru justru dihajar habis-habisan oleh teman satu selnya. Di sana juga ada seorang yang bernama Changgil. Meskipun dia bukan rocker, namun ia tetaplah manusia biasa. Changgil yang tiba-tiba saja mengantuk untuk kemudian ia pun mengencingi Yugon setelah para napi lain selesai menghajarnya. Selanjutnya Yugon pun digiring ke sebuah ruangan khusus. Di sana ia bertemu dengan pemimpin para tahanan yang juga berstatus sebagai narapidana. Ia bernama Iko. Meski tampangnya tidak terlalu sangar, namun para tahanan di sana mengakui betapa berbahayanya orang yang bernama Iko, di mana beliau tak segan-segan menghabisi orang-orang yang membelot dari aturan yang telah dibuatnya. Jadi, untuk memperbaiki kepribadian Yugon yang dianggap kurang ajar, Iko pun menyuruh bawahannya untuk segera memutilasi tangan Yugon. Yang mana hal itu membuat Yugon berteriak minta ampun sampai terkencing-kencing. Kejadian memalukan itu pun akhirnya membuat Yugon sadar bahwa ia tidak bisa semena-mena terhadap orang lain dan mengurangi sikap temperamen yang ia miliki. Keesokan harinya, demi mendapatkan rasa aman, Yugon pun bersikap ramah kepada para tahanan di sana. Akan tetapi rekan satu selnya kembali mengintimidasi Yugon dan membuat keributan pun terjadi. Melihat para tahanan yang kurang jantan ketika berhadapan dengan Yugon, datanglah Iko yang menyinggung perilaku mereka sehingga perkelahian 1 lawan 1 pun akhirnya berlangsung seru untuk mempertontonkan kejantanan mereka.
Alhasil, Yugon pun berhasil mengalahkan orang yang telah berbuat ulah terhadapnya dan merayakan kemenangan tersebut dengan memakan hidangan berupa sebaskom ayam goreng yang telah diberikan oleh Iko. Setelah selesai makan, Yugon pun semakin penasaran tentang sosok Iko yang sesungguhnya, di mana kemudian ia bertanya kepada salah satu petugas di sana. Yang ternyata Iko adalah orang yang jauh lebih kejam dari seorang mafia, di mana Iko sendiri pernah menghabisi bos mafia dengan mencongkel matanya. Tak hanya itu saja, Iko juga membangun sebuah relasi dengan kepala sipir penjara yang bernama So Jang Nim untuk menjalankan sebuah bisnis yang tentunya bisnis tersebut dapat menguntungkan satu sama lain. Dan hal itu cukup membuat para petugas yang bertugas di penjara tersebut bisa bekerja jauh lebih santai, lebih rileks, dan bisa absen kapan saja. Demi untuk mengurangi rasa penasaran kita semua, kita akan melihat pertemuan kepala sipir penjara yaitu Bapak So Jang Nim dengan rekan bisnis Iko yang bernama Dr. Kim, di mana beliau adalah salah satu dalang di balik kematian Direktur Keuangan Negara yang terjadi di awal-awal scene sebelumnya. Dan aksi pembunuhan tersebut diperantarai oleh So Jang Nim dan Iko sebagai eksekutornya. Lalu dari pertemuan mereka berdua terlihat juga Dr. Kim sedang membagikan keuntungan atas kasus yang terjadi tempo hari. Dr. Kim kemudian menyampaikan misi baru kepada So Jang Nim untuk mencuri obat-obatan terlarang yang telah disita oleh pihak kepolisian. Iko yang diberitahu So Jang Nim akan misi tersebut dengan segera membuat perencanaan yang matang agar tingkat keberhasilan dari misi kali ini bisa mencapai 100% sukses. Iko pun lantas meminta kepada anak buahnya yang mana masing-masing dari mereka memiliki kemampuan dan keahlian untuk menjalankan misi-misi yang berbahaya. Di sisi lain, tepatnya di kantor polisi terlihat seorang petugas tengah fokus membaca koran yang ditemani dengan semangkok mie instan. Lalu tiba-tiba terjadi ledakan dari balik tembok yang mengakibatkan petugas tersebut terlempar. Lalu tak lama kemudian muncullah 3 orang suruhan dari Iko yang datang untuk mengambil obat-obatan terlarang di dalam sebuah berangkas. Setelah berhasil mendapatkan apa yang mereka cari, mereka pun dengan segera meninggalkan tempat tersebut. Ketika di tengah-tengah perjalanan, salah satu anak buah Iko kemudian melarikan diri oleh karena ia sudah bosan hidup di penjara. Mendengar seorang tahanan berhasil kabur, membuat Pak Kepala Sipir emosi dengan melayangkan tamparan cukup keras kepada bawahannya karena dianggap tidak becus dalam mengawasi para tahanan. Dan ketika satu masalah belum selesai ditangani, muncul lagi masalah baru di mana secara mendadak petinggi dari kepolisian mengutus seorang kepala bagian untuk melakukan inspeksi ke penjara tersebut. Hal ini jelas membuat kepala sipir semakin tambah panik dan meminta bawahannya untuk menyambut kedatangan beliau. Ketika dilakukan pengecekan yang meliputi kebersihan lingkungan dan kegiatan apa saja yang dilakukan para tahanan, di situ Pak Kepala Bagian yang terkenal killer, sebut saja beliau Bapak Bainim, tanpa sengaja berpapasan dengan Iko, di mana mereka berdua sudah saling mengenal satu sama lain di penjara yang sebelumnya pernah dihuni oleh Iko. Dan dari perjumpaan tersebut, Bapak Bainim sudah tahu betul dengan perangai yang dimiliki Iko, sehingga ia pun mencoba memancing emosi Iko dengan mengeluarkan kata-kata yang kurang enak untuk didengar. Hal itu jelas membuat Iko emosi, di mana ia pun berniat untuk menusuknya dengan sebuah gunting yang terletak di atas keranjang. Namun beruntungnya niat tersebut tak sampai terjadi, di mana Yugon tiba-tiba berteriak sembari memarahi Bapak Bainim. Karena menurutnya hal tersebut tak sepantasnya dilakukan oleh beliau yang mencoba mengintimidasi para tahanan di sana. Atas tindakannya tersebut, Yugon kemudian mendapatkan beberapa pukulan, sementara anak buah Iko yang sejak lama menjadi bawahannya hanya bisa berdiam diri saja tanpa berani bicara sepatah kata pun. Oleh karena apa yang dilakukan Yugon sebelumnya, hal itu jelas membuat Iko semakin respek terhadapnya. Untuk kemudian, Iko pun meminta bantuan kepada Yugon dalam mencari tahanan yang sempat kabur tempo hari. Dan itu cukup membuat Yugon merasa kegirangan.
Pencarian mereka pun dimulai dengan membantai salah seorang anggota gangster yang memang orang tersebut memiliki keterlibatan dengan tahanan yang mereka cari. Di situ, mereka kemudian mengetahui kemana tahanan tersebut akan pergi. Tepat sekitar jam 12 malam di mana kala itu hujan turun dengan sangat lebatnya dan tak lama kemudian muncullah orang yang akan menjadi target mereka. Akan tetapi di saat mereka hendak menyergapnya, orang tersebut justru berhasil meloloskan diri. Namun berkat tekad yang luar biasa dan tak mudah menyerah terhadap tujuan awal mereka, akhirnya mereka pun berhasil menangkap tahanan tersebut dan membawanya kembali ke penjara. Setibanya di sana, hal yang tak lazim pun terjadi, di mana ketika anak buahnya itu melihat Iko yang tak bicara sepatah kata pun, hal itu menimbulkan ketakutan yang luar biasa dirasakan oleh anak buahnya tersebut. Sehingga ia pun dengan terpaksa menggantungkan dirinya sendiri ke seutas tali yang telah disiapkan. Keesokan harinya terlihat Yugon sedang berjalan berdampingan bersama Iko, di mana Yugon kini telah resmi menjadi bagian dari kelompok yang telah diketuai oleh Iko. Yugon pun diajak untuk makan bersama dengan beberapa anak buah Iko, namun salah satu anak buah Iko yang iri atas pencapaian yang didapatkan oleh Yugon. Lantas ia pun mengajak Yugon untuk berkelahi. Orang ini bernama Hongpyo. Melihat perilaku anak buahnya sendiri yang dianggap tak punya sopan santun saat tengah menikmati makanan yang telah disediakan, Iko pun dengan santainya menghajar anak buahnya sendiri sampai-sampai si anak buah pun dibuat tersungkur dan berteriak minta ampun. Oleh karena mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari bosnya sendiri yang sebenarnya itu adalah kesalahan si anak buah yang telah kurang ajar dan tak mampu meredam emosinya, lantas si anak buah pun kemudian merencanakan sesuatu dengan rekannya yang lain, yang mana orang itu adalah Changgil. Rencana itu bertujuan untuk melengsarkan kepemimpinan Iko sebagai ketua geng di penjara tersebut demi mendapatkan kekuasaan yang hakiki. Sementara itu di sisi lain, Yugon menemukan sebuah fakta mencengangkan yang mana lewat sebuah kaset rekaman yang ia temukan di dalam lemari milik sang kepala sipir, tampak ia tak kuasa menahan perih di dada ketika mendengar isi rekaman tersebut, di mana ternyata pelaku dari kematian adiknya sendiri adalah orang yang sama yang juga telah menghabisi almarhum dari Bapak Direktur Keuangan Negara. 얘가 왜 내 방에 있어? 제가 청소 좀 시켰습니다. Setelah mendapatkan bukti tentang yang terjadi di penjara tersebut, Yugon pun kembali bekerja dan segera pergi menuju ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Tak lama kemudian datanglah Iko bersama Dr. Kim yang hendak membicarakan bisnis yang saat ini mereka jalani. Dan di sana, Iko meminta Yugon untuk keluar meninggalkan mereka. Oleh karena rasa penasaran tentang apa yang akan Iko dan Dr. Kim lakukan, Yugon pun mencoba mencari tahu tentang percakapan mereka, yang mana ternyata mereka berdua tengah menjalin bisnis untuk memasarkan obat-obatan terlarang dengan jumlah yang tidak bisa dianggap enteng. Di saat Yugon tengah memperhatikan mereka berdua, datanglah Changgil dan para rombongannya yang bermaksud mengacaukan bisnis Iko. Changgil yang mengetahui tentang bisnis tersebut mencoba menggertak Iko, akan tetapi bagi Iko sendiri hal itu terdengar seperti gertakan para bocil. Yang mana di sana Iko masih terlihat tenang dan santai, untuk kemudian Iko pun menghabisi anak buah Changgil dengan mencongkel bola matanya. 내가 방에 들어와서 사람도 걸만 9개를 넘었다. Changgil yang melihat hal itu pun dibuat gemetaran, di mana ia kemudian sujud memohon pengampunan tepat ketika Iko selesai mencongkel mata anak buah si Changgil. Akan tetapi di saat Iko lengah, Changgil lantas menyerang Iko dengan menusukkan sebilah pisau ke bagian perut Iko, hingga membuat Iko hampir tak berdaya. Setelah situasi kini berbalik, tiba-tiba datanglah Yugon yang bermaksud untuk menyelamatkan Iko, yang mana Yugon membantai habis satu persatu anak buah Changgil, termasuk si Changgil itu sendiri. Dan tak lama kemudian datanglah sang kepala sipir bersama antek-anteknya yang meringkus mereka semua.
Dan entah dendam seperti apa yang dirasakan oleh Changgil terhadap Yugon, di mana ketika polisi hendak membawa Yugon, tiba-tiba dengan sigap Changgil pun menghantam kepala Yugon dengan sangat keras yang membuat Yugon akhirnya tumbang. Sementara Yugon dan Iko dirawat di rumah sakit, kabar baik lantas diterima oleh Changgil karena ia dibebaskan dari masa tahanan yang telah selesai ia jalani. Dan betapa bahagianya si Changgil ketika mendengar kabar tersebut yang membuatnya tak bisa berhenti untuk terus tersenyum sepanjang hari. Namun kebahagiaan yang dirasakan oleh Changgil hanyalah kebahagiaan sesaat, di mana ketika para petugas yang bertugas untuk mengantarkan Changgil ke kediamannya dengan secara sengaja berhenti di pinggir jalan untuk kemudian meninggalkan Changgil di sana. Lalu tiba-tiba Changgil pun harus tewas ditabrak oleh anak buah Iko, yang mana hal itu adalah siasat yang telah dibuat oleh Iko, termasuk para petugas yang bertugas di penjara. Kembali ke Iko yang telah selesai melakukan perawatan di rumah sakit, di mana Iko merasa penyerangan yang dialaminya tempo hari oleh karena adanya seorang pengkhianat. Iko lantas mengumpulkan seluruh anak buahnya dan mengancam akan membunuh mereka jika salah satu dari mereka tak mengakui perbuatannya. Dan di situ, tiba-tiba Hong Pyo bertekuk lutut sembari memohon ampun dan mengakui bahwa dirinya telah bekerja sama dengan Changgil. Hong Pyo pun harus merelakan kehilangan satu lengan kirinya. Di sisi lain, terlihat Bapak Bainim yang sedang latihan menembak ditemani oleh Bapak Kepala Sipir. Lalu ketika beliau bertanya tentang harta yang dimiliki oleh Bapak Kepala Sipir, Pak Kepala Sipir pun tak bisa menjawabnya. Bapak Bainim yang merasa adanya sesuatu antara Pak Kepala dengan Iko berusaha memperingati Pak Kepala untuk kemudian ia pun menamparnya agar beliau jangan pernah bersekongkol dengan orang yang bernama Iko. Merasa bahwa jabatannya mulai terancam, Pak Kepala Sipir lantas berbicara kepada Iko untuk berhenti menjalankan bisnisnya di dalam penjara. Di mana beliau menceritakan bahwa Bapak Bainim yang seorang kepala bagian telah mencurigai persekongkolan mereka. Beliau pun kemudian memberikan Iko surat pembebasan bersyarat, yang mana surat tersebut justru disobek-sobek oleh Iko karena kali ini Iko berencana akan menghabisi Bapak Bainim. Di samping itu, Yugon yang sebelumnya telah membuat janji untuk bertemu dengan seseorang, secara diam-diam ia pun masuk ke dalam sebuah gudang untuk menemui orang yang telah menunggunya di sana. Orang itu tak lain adalah atasannya sendiri sewaktu ia bertugas di kepolisian. Di situ Yugon kemudian memberikan sebuah rekaman yang telah ia temukan berupa percakapan tentang kebusukan yang telah dilakukan Kepala Sipir beserta para penjahat lainnya. Di mana hal itu bisa dijadikan barang bukti untuk menguak kasus yang telah terjadi di penjara tersebut. Saat malam tiba, Iko dan seluruh anak buahnya pun mulai menjalankan misinya untuk memburu Bapak Bainim. Di sana juga ada Yugon yang turut serta dalam misi kali ini. Namun Yugon sama sekali tak diberitahukan tentang rencana Iko yang sebenarnya. Mengingat bahwa Yugon adalah mantan anggota dari kepolisian yang tentu saja hal itu ditakutkan bocornya informasi untuk memburu target mereka. Meskipun Yugon tak mengetahui apa yang sedang mereka rencanakan, namun paling tidak Yugon mengetahui ke arah mana mereka akan pergi. Dan saat ada kesempatan, Yugon lantas menelpon atasannya untuk memberitahukan titik lokasi tujuan Iko, yang mana ia berharap agar Iko beserta para anggotanya dapat diringkus dalam satu malam. Sang atasan yang menerima informasi dari Yugon kemudian bergerak menuju ke lokasi yang ditentukan. Akan tetapi sesampainya ia di sana, tak ada satupun aksi kriminal yang terjadi di tempat tersebut. Bersamaan dengan hal itu, ternyata Yugon telah salah menduga tentang rencana awal dari Iko, yang mana justru Iko berhasil menangkap Bapak Bainim untuk kemudian ia pun menghabisi beliau dengan cara yang tak biasa. Setelah kejadian tersebut, Iko lantas mengajak Yugon bicara empat mata dan bercerita tentang penyergapan yang terjadi di sebuah pabrik.
Yang mana Iko sendiri merasa bahwa Yugon adalah dalang di balik penyergapan tersebut. Iko pun menunjukkan sebuah foto yang mana foto itu adalah atasan si Yugon, dan lewat sebuah panggilan telepon, Yugon pun mendengar dengan sangat jelas teriakan sang atasan yang akan segera dieksekusi mati oleh bawahan Iko. Yugon yang tak tahan mendengar rintihan sang atasan kemudian mencoba mengancam Iko untuk menghentikan perbuatannya tersebut. Dan saat akan bertindak, Yugon pun berhasil dilumpuhkan oleh para anak buah Iko. 생각해봤는데 네 형 내가 죽였더라. 그 대가 제대로 치르게 해줄게. Tak lama kemudian datanglah sang kepala sipir yang kini telah kembali ke jalan yang benar, di mana ia lantas menodongkan senjatanya ke Iko untuk memintanya menghentikan semua tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh Iko. Iko justru berhasil merampas senjata bapak kepala sipir untuk kemudian tanpa banyak cincong Iko pun menghabisi pak kepala sipir saat itu juga. Iko pun meminta kepada anak buahnya untuk merekayasa kematian Pak Kepala dengan cara menggantung Yugon yang seolah Yugon mati akibat bunuh diri atas penyesalannya telah menghabisi Pak Kepala Sipir. Namun salah satu napi di sana mencoba menyelamatkan Yugon dengan cara mematikan lampu. Lantas kesempatan tersebut dimanfaatkan Yugon untuk kemudian ia pun membantai habis para anak buah Iko dari dalam kegelapan yang sangat mencekam. Dan setelah itu, Yugon lalu meledakkan sebuah bangunan di sana untuk mengundang para personel dari kepolisian agar datang ke penjara tersebut. Di saat para napi dan petugas sibuk memadamkan api di sana, Yugon kemudian menantang Iko untuk duel 1 lawan 1 demi memperlihatkan kejantanan mereka masing-masing. 이 새끼야! Saat Yugon berkeinginan untuk menghabisi Iko, tiba-tiba terdengar teriakan dari seorang petinggi kepolisian untuk meminta Yugon agar tidak main hakim sendiri dan menyerahkan Iko kepada pihak yang berwajib supaya bisa diproses secara hukum yang berlaku. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Yugon justru ditikam dari belakang sesaat setelah ia melepaskan Iko. Sehingga rentetan tembakan pun terpaksa dilepaskan para petugas dan menewaskan Iko atas tindakannya yang telah mengancam keselamatan orang lain. Setelah semua yang telah terjadi di penjara itu, polisi pun mulai mengusut kasus tersebut dan berhasil menangkap Dr. Kim beserta orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dan Yugon masih harus ditahan atas tindakan kriminal yang telah dilakukannya selama ia berada di penjara. Namun kabar baiknya Yugon kini menjadi penguasa untuk menggantikan posisi Iko di dalam penjara tersebut. Tamat. Ending yang sangat memuaskan.